Saat masa Perang Dunia, Uni Soviet melakukan eksperimen untuk menghasilkan senjata terkuat. Mereka melakukan eksperimen sama 4 orang. Eksperimen itu menghasilkan manusia dengan kekuatan super yang beda-beda. Ada yang bisa ngilang, pengendali batu, manusia beruang, dan kekuatan cepat. Kemudian tidak diberitahu lagi apa yang terjadi pada percobaan manusia super itu. Masa Perang Dunia Kedua pun udah selesai. Di pangkalan rahasia militer Rusia, mereka sedang lagi nyobain robot penghancur. Patian kali robotnya. Cuma dikendalikan dari jarak jauh aja bisa ngancurin mobil dengan cepat. Tapi tiba-tiba aja robot penghancurnya hilang kendali. Robot itu ngancurin tank dan helikopter yang ada di situ. Nggak itu aja, markas militer pun ditembakin. Sampai-sampai orang yang di dalam pada bermatian. Setelah markasnya hancur diledakkan, mendadak datang seseorang berbadan kayak monster gitu. Rupanya dia yang udah ngambil alih. Dan dia langsung pergi dari sana sambil nyuri robot-robot itu. Di kota tempat markas militer, para petinggi-petinggi lagi ngadain rapat. Membahas markas rahasia militer mereka yang dihancurkan tadi. Yang mimpin rapat itu namanya Jenderal Goldov. Dia ngasih tahu kalau orang yang telah ngancurin markas mereka adalah seorang profesor bernama Kuratov. Jadi dia cerita kalau dulu pada masa Perang Dunia, pemerintah Uni Soviet membuat program bernama Patriot. Itu adalah salah satu proyek genetis rahasia Uni Soviet. Si Profesor Kuratov ini eksperimennya tentang kekuatan energi untuk mengendalikan mesin dari jarak jauh. Tapi percobaannya itu gagal. Terus kan ada profesor namanya Viktor Golbanov. Dia berhasil dan sukses dengan eksperimen genetik pada manusia. Ya irilah si Profesor Kuratov tadi. Dan dia pun ngancurin dan nyuri penelitian si Profesor Golbanov untuk melakukan penelitian genetik sendiri. Ketahuan sama pemerintah Soviet karena pencurian dan penelitian gila si Kuratov. Saat dia mau ditangkap, dia nyoba bunuh diri dengan meletakkan bom waktu di labnya. Bukannya mati saat bom itu meledak, dia malah berubah menjadi monster karena senyawa kimia yang terlepas dan merubah struktur genetik badannya jadi kayak gitu. Nggak hanya itu, dia juga berhasil dengan penelitian mengendalikan mesin dari jarak jauh. Itulah yang ngebuat dia bisa kendalikan robot-robot penghancur tadi pas di markas rahasia militer. Karena kekuatannya yang tidak terlawankan, si Jenderal Goldov ini kemudian meminta Mayor Larina untuk mencari orang-orang hasil eksperimen Profesor Golbanov dulu, agar mereka bisa ngebantu untuk ngelawan si monster Kuratov. Di tempat lain, si Kuratov sedang masuk secara paksa ke gudang senjata militer Rusia. Dia nyuri senjata dan mengendalikan mobil-mobil militer di sana dengan kekuatan supernya. Jenderal Goldov kemudian membawa Mayor Larina ke markas rahasia Patriot. Dia ditunjuk untuk memimpin program Patriot untuk menemukan dan membentuk tim yang bernama Guardians. Dengan teknologi canggih yang ada di sana, dia nyari keberadaan Guardians dan akhirnya mereka menemukan salah satu dari Guardians. Di salah satu tempat wilayah Armenia, seorang bapak-bapak lagi berdoa nih. Setelah selesai dari sana, tak terduga ternyata Mayor Larina udah sampai di tempat persembunyian itu. Tak kenal maka tak akrab, Mayor Larina pun memperkenalkan dirinya. Larina mengetahui nama si bapak ini adalah Ler. Saat Ler mendengar kata Patriot dari mulutnya, dia jadi emosi. Dan kemudian dia nunjukin kekuatan pengendali batunya. Dan menggertak Mayor Larina agar pergi meninggalkan tempat itu. Mayor Larina pun langsung mengatakan maksud tujuan kedatangannya, yaitu untuk bekerja sama melawan Profesor Kuratov yang mengancam negara mereka. Ler pun terkejut karena tahu si penjahat Kuratov masih hidup. Dan dia setuju untuk bekerja sama. Habis itu ya kan, di sebuah wilayah Kazakhstan, seorang pria dengan sabit panjang di punggungnya sedang duduk santai di sana. Dia mau menghadapi sekelompok mafia yang sedang mendatangi dirinya. Dengan gaya slow motion dia ya kan, dia pun ngeluarin sabit itu dan matanya seketika berubah menjadi putih susu. Secara tiba-tiba, syup! Dengan kekuatan supernya, dia langsung ngebelah sebuah mobil. Sak-sak bos mafianya pun terbelah. Dan dalam hitungan detik pun dia ngebunuh semua mafia-mafia itu. Asli, keren kali abang ini. Namanya adalah Khan. Kemudian secara tidak terduga, Ler telah sampai di sana. Dia datang ke sana untuk ngajak Khan bergabung melawan Kuratov. Karena si Khan juga punya dendam yang sama, dia pun setuju dengan ajakan itu. Kemudian ya kan, di wilayah Siberia, tepatnya di dalam hutan belantara gitu, beberapa tentara lagi datengin sebuah pondok. Mereka menyelinap memasuki tempat itu, dan di dalamnya ada kayak lab kecil. Saat salah satu dari mereka mau ngebuka pintu, tiba-tiba aja, bruah! Mereka kecampak keras dari pondok itu, dan secara mengejutkan muncul seorang manusia beruang yang sangat ganas.
Namanya adalah Arsus. Karena tahu kalau teman-teman lamanya ada di sana, si Arsus pun berubah kembali menjadi manusia. Gila, paten kali manusia beruang, bah. Mantap, mantap. Kemudian ya kan, di ibu kota Rusia, yaitu Moskow, ada sebuah kayak pertunjukan gitu. Jadi di sana ada wanita cantik dan seksi. Dia mau ngelakuin lompat bebas. Namanya adalah Xenia. Saat dia mau masuk ke dalam kolam ya kan, cebur. Tiba-tiba aja badannya ngilang. Dan saat naik ke permukaan, dengan anggunnya dia kembali nampakkan dirinya. Orang-orang sana pun kagum, tepuk tangan mereka dengan keahliannya itu. Ketika si Xenia di ruang ganti, ternyata kan diam-diam telah menyelinap ke dalam ruangannya. Dan secara refleks, dia langsung nyerang si Kan. Mereka akhirnya berantem di sana. Begitu juga saat kehadiran Siler, Xenia juga langsung menyerang dirinya. Puk pak puk pak puk pak puk. Pukul-pukulan lah orang itu ya kan. Si Xenia ini nggak ingat sama teman-teman lamanya itu. Akhirnya berantem itu dihentikan sama si Arsus dengan ngasih tahu kalau mereka adalah teman-temannya dulu. Dan Arsus mengajak dia untuk pergi bersama mereka. Di sebuah laboratorium, ternyata si Kuratov ini lagi nyiptain pasukan cloning dirinya untuk ngancurin bumi. Habis itu ya kan, di markas Patriot, si Xenia cerita tentang dirinya yang lupa ingatan dan tidak mengetahui siapa dirinya yang dulu. Dan dia memutuskan untuk ikut bergabung. Siapa tahu dengan ikut bantu misi itu, dia bisa ngingat lagi tentang siapa dirinya dulu. Habis itu, si Jenderal Goldov datang dan ngasih tahu tentang keberadaan si Kuratov. Dan mereka kemudian menjalankan misi pertama Guardians, yaitu nangkap si Kuratov di tempat markasnya. Mereka berempat pun telah nyampe di sana. Tempat itu dijaga ketat sama pasukan buatan si Kuratov. Agar nggak ketahuan ya kan, si Xenia langsung ngilang untuk mencari keberadaan si Kuratov. Si Mayor Larina mantau mereka dari markas Patriot. Tapi mendadak sinyal hilang. Dan sambungan komunikasi mereka pun akhirnya terputus. Tanpa komando dari pusat, mereka kemudian jalani misi itu sendiri. Si Arsus langsung berubah menjadi beruang. Dan siap untuk nyerang pasukan itu. Ternyata gerak si Xenia ini akhirnya ketahuan. Karena mata pasukan itu ada alat inframerahnya. Mereka kemudian sengaja menembak pipa gas pembeku. Dan akhirnya si Xenia pun menjadi es batu karena gas dari pipa itu. Awalnya mereka bertiga bisa mengalahkan dengan mudah pasukan-pasukan itu. Arsus dengan kekuatan beruangnya mengajar tanpa ampun. Kan dengan kekuatan memotong super cepatnya, syup 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 syup. Dan Siler menggunakan batu sebagai armor badannya. Tapi karena pasukan musuh yang terlalu banyak, Arsus akhirnya tertangkap dengan jaring pengikat. Dan si Kan juga terkena suntikan bius. Jadi mereka bertiga udah dilumpuhkan lah sama pasukan-pasukan itu. Tinggal Siler yang masih bertahan. Tapi dia langsung didatangi sama si Kuratov. Bertumbuk lah mereka berdua kan. Tapi dengan gampang Siler pun dihajar sampai babak belur sama si Kuratov. Xenia, Kan dan Arsus udah dipenjarain. Kuratov kemudian meminta mereka untuk bergabung bersamanya untuk menguasai bumi. Tapi mereka menolak ajakan si Kuratov. Habis itu ya kan, si Kuratov mengendalikan mobil-mobil tank. Dan dia pergi menyerang kota Moskow. Kota Moskow pun hancur. Dan pasukan militer pun gak sanggup menghentikan penyerangan itu. Mayor Larina dan pasukannya kemudian diam-diam mendatangi markas Kuratov. Di sana dia nemuin Siler yang udah babak belur. Gara-gara dipukulin sama si Kuratov tadi. Di tempat lain, si Kuratov lagi melakukan pencabutan menara satelit Rusia. Untuk diletakkan di gedung yang lebih tinggi. Agar bisa menjadi antena raksasa untuk ngendaliin semua satelit yang ada di luar angkasa. Dan ternyata si Jenderal Goldov ini adalah pengkhianat. Dia kerjasama dengan si Kuratov untuk menguasai pemerintahan Rusia. Saat si Jenderal Goldov ini menagih janjinya, si Kuratov malah emosi dan langsung nyekek lehernya sampai mati. Setelah membunuhnya, si Kuratov pun langsung melanjutkan misinya itu. Siler udah dibawa ke markas Patriot dan dia lagi dalam proses perawatan. Kemudian hal tidak terduga pun terjadi. Profesor Gomanov ternyata masih hidup. Dan kini dia sudah jadi kakek-kakek. Dia datang ke markas Patriot untuk ngebantu mereka melawan Kuratov. Dia juga ngasih tahu keberadaan laboratorium rahasia si Kuratov karena dia pernah kesana sebelumnya. Gak hanya itu, dia juga ngebantu pengobatan Ler yang udah terluka parah. Setelah tahu lokasi rahasia laboratorium itu, si Mayor Larina dan pasukannya langsung datangin tempat itu. Dan akhirnya dia nemuin para si Guardians yang lagi di penjara. Misi penyelamatan pun akhirnya berhasil. Si Kuratov yang telah berhasil mendirikan menara di gedung tinggi Rusia, dia langsung menjalankan program untuk ngendalin senjata satelit yang ada di luar angkasa. Satelitnya itu ya kan, bekas perang dunia dulu.
Jadi tujuannya Sikratov ini adalah ngendaliin mesin yang ada di seluruh dunia. Pasukan Angkatan Udara kemudian mencoba untuk ngancurin menara satelit Sikratov. Tapi ternyata menara itu dilindungi oleh robot penghancur. Dan juga ada perisai yang kuat yang melindungi menara itu, sehingga tidak dapat dihancurkan dari luar. Angkatan Udara pun gagal melakukan misi. Belajar dari kegagalan sebelumnya, si Mayor Larina kemudian ngebuat pakaian khusus untuk para Guardians. Pakaian itu dibuat untuk melindungi dan ngebantu memperkuat kekuatan super si Guardians. Si Arsus dapat senjata meriam otomatis yang bisa langsung nembak musuh kalau ada yang mengancam dirinya. Si Lair mendapatkan cambuk batu listrik untuk memperkuat serangannya. Tidak hanya di air, kini dengan pakaian khususnya si Xenia bisa ngilang kapan aja. Para Guardians pun dengan cepat belajar beradaptasi menggunakan senjata baru itu. Dan mereka akhirnya siap untuk kembali nyerang markas Sikratov. Sebelum berangkat ya kan, mereka ngadain rapat dulu untuk bagi-bagi tugas agar misi berjalan dengan baik. Si Arsus dan Xenia bertugas ngalahin musuh yang ada di luar gedung. Kalau si Lair di bagian kereta bawah tanah, sedangkan si Khan di bagian atas gedung. Si Arsus nengok si Xenia yang lagi tersudut ditembakin sama robot penghancur. Demi melindunginya, si Arsus kemudian berubah menjadi beruang seutuhnya. Dan dia pun ngancurin pasukan dan robot-robot penghancur yang ada di sana. Setelah berhasil ngalahin pasukan-pasukan itu, mereka bertiga kemudian bergegas menuju ke lantai atas. Rupanya si Khan belum melakukan tugasnya, karena pesawat yang dia tumpangi dari tadi ditembakin sama robot-robot penghancur. Karena waktu mereka juga kepepet, dan gak ada waktu lagi, jadi mereka gak bisa nunggu. Mereka bertiga pun langsung nekat untuk nyeberangi tiang pembatas menuju ruang pembangkit energi menara itu. Saat mereka lagi nyebrang, mereka ditembakin sama pasukan-pasukan musuh, yang ngebuat si Arsus pun bergelantungan di tiang itu. Si Khan yang nengok hal itu pun gak tinggal diam dia, dan dia pun langsung nekat dengan terjun bebas dari pesawat. Dengan senjata tali bajanya, dia kemudian menyerang pasukan musuh dengan memotong tiang jembatan menggunakan double sabitnya. Habis itu ya kan, si Khan mendarat dengan keren. Beuh. Akhirnya para Guardians pun bersama-sama memasuki ruangan pembangkit menara itu. Dengan kekuatan ngilang si Xenia, si Khan nyerang pasukan yang ada di dalam tanpa ketahuan. Si Xenia kemudian mengorbankan dirinya untuk mematikan pembangkit itu menggunakan energi kekuatannya. Kontak-kontak lah dia kan. Si Arsus yang gak tahan melihat si Xenia yang kesakitan menahan energi itu, langsung berusaha melepaskannya dari pembangkit generator itu. Dan akhirnya pelindung menara itu pun berhasil dihilangkan. Dan si Xenia pun berhasil selamat dari tegangan pembangkit generator tadi. Sikratov sadar dengan gangguan itu. Habis itu dia langsung mempercepat proses pengendalian satelitnya. Para Guardians pun kemudian menyerang Kuratov dengan segala kemampuan mereka. Ternyata kekuatan Sikratov ini lebih besar, dan mereka nggak sanggup ngalahin dia. Karena tahu gedung itu akan dihancurkan setelah pelindungnya hilang, si Khan kemudian mengikatkan mereka dengan tali bajanya dan pergi dari sana menggunakan pesawat yang datang melintasi gedung itu. Nggak tinggal diam, si Kuratov langsung ngendaliin pesawat itu supaya jatuh. Khan yang menyadarinya kemudian memotong tali bajanya dan membuat mereka jatuh ke sungai. Orang-orang militer pun kemudian nembakin rudal ke arah gedung itu. Tapi percuma aja, si Kuratov bisa ngendaliin tembakan-tembakan rudal itu. Setelah para Guardian selamat dari sungai ya kan, si Lair kemudian berencana untuk kembali ke gedung itu. Tapi hal itu dilarang sama si Mayor Larina yang datang menghampiri mereka. Dan dia ngasih tahu informasi yang dia dapat dari Profesor Gobanov, yaitu tentang penyatuan kekuatan energi. Mereka kemudian saling berpegangan, dan Lair pun menciptakan energi Rasengan dari tangannya. Dengan sekuat tenaga ya kan, mereka kemudian menembakkan Rasengan itu. Buam! Energi itu pun langsung ngancurin gedung-gedung dan menara satelit yang ada di sana. Kuratov pun mati, terjatuh dari kancuran gedung itu. Setelah gedung itu hancur, satelit pemusnah pun akhirnya mati, dan bumi akhirnya diselamatkan oleh para Guardians. Setelah misi selesai, para Guardian memutuskan untuk berpisah dan menjalani kehidupan masing-masing. Tapi sebelum mereka pergi, si Mayor Larina ngomong kalau Patriot telah nemuin Guardian-Guardian lainnya. Setelah dia ngomong itu, akhirnya film pun tamat. Oke guys, demikian alur cerita film Guardians tahun 2017. Menurut aku filmnya keren. Paling suka dengan karakter superhero yang namanya Khan, yang bisa memotong dengan kekuatan sabit flashnya. Oke guys, dukung channel Cheers Project agar lebih berkembang ke depannya. Terima kasih,
And cheers!